Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gejala alam Indonesia dan negara tetangga. Adakah yang tahu bagaimana kenampakan muka bumi di wilayah negara Indonesia? Kenampakan muka bumi tersebut berupa daratan, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Mari kita pelajari kenampakan muka bumi di wilayah negara Indonesia. Yang pertama, ada daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi berupa hamparan tanah luas yang tidak digenangi air. Wilayah daratan Indonesia dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan untuk tempat tinggal. Selanjutnya, yang kedua yaitu pantai. Pernahkah kamu berwisata ke pantai? Pantai merupakan daerah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah perairan laut. Bentuk pantai di beberapa tempat ternyata tidak sama. Ada pantai yang landai, ada juga pantai yang curam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang relatif datar. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu manfaat dataran rendah adalah untuk pemukiman penduduk. Beberapa kota di Indonesia banyak berkembang di daerah dataran rendah. Selanjutnya yaitu 4. Dataran tinggi. Suatu daerah disebut dataran tinggi jika memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, rekreasi, dan perkebunan. Dataran tinggi yang daerahnya berupa rangkaian bukit-bukit dengan ketinggian tidak lebih dari 500 meter dinamakan daerah perbukitan. Sedangkan dataran tinggi yang daerahnya berupa rangkaian bukit-bukit dengan ketinggian lebih dari 500 meter disebut daerah pegunungan. Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintas ke kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Gempa bumi merupakan getaran bumi. Getaran ini bisa terjadi karena adanya retakan dari lapisan batuan dalam bumi. Kekuatan gempa bumi itu diukur dengan satuan skala Richter. Gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter termasuk gempa bumi yang kuat. Dapat merobohkan rumah-rumah, gedung sekolah, dan gedung-gedung perkantoran serta rumah-rumah ibadah. Gempa bumi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, gempa bumi tektonik. Itu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Gempa bumi tektonik terjadi akibat lepasan tenaga dari pergeseran lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Gempa bumi terjadi ketika gunung api akan meletus pada saat letusan dan beberapa waktu setelah letusan utama. Jadi timbulnya gempa hanya ada di sekitar gunung berapi. Selanjutnya yaitu gempa tanah runtuh, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Gempa tanah runtuh adalah gempa yang mengiringi bagian gua yang roboh, misalnya gua kapur atau lorong pertambangan yang lapuk. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus, tanpa henti, dan dalam jangka waktu yang relatif lama.
Selain itu, penyebab terjadinya banjir juga karena ulah manusia sendiri. Penebangan pohon-pohon di hutan secara liar, pembangunan villa-villa di pegunungan, atau membuang sampah di sungai dapat menimbulkan bencana banjir. Longsor terjadi saat lapisan bumi paling atas dan bebatuan terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Hal ini biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi, gempa bumi, atau letusan gunung api. Longsor dapat terjadi karena patahan alami dan karena faktor cuaca pada tanah dan bebatuan. Kejadian alam yang disebabkan oleh tiupan angin yang sangat dahsyat atau sangat kencang disebut angin topan. Angin itu bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan banyak pohon yang tumbang, atap rumah yang hilang, terbawa angin, dan hancurnya bangunan lainnya. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh bermacam-macam gangguan dasar laut seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, gunung meletus. Gejala alam tidak hanya melanda di negara kita saja, tetapi negara-negara tetangga juga mengalami hal yang serupa. Gempa dan tsunami. Negara tetangga yang rawan terjadi gempa dan tsunami adalah Filipina dan Jepang. Karena negara tersebut berbentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu pertemuan antara lempeng dan tektonik. Selanjutnya yaitu banjir. Banjir besar juga melanda sebagian Singapura yang mengakibatkan tanah longsor dan sejumlah persimpangan jalan tidak dapat dilalui oleh alat transportasi. Kemudian La Nina dan El Nino merupakan bentuk gejala penyimpangan iklim. La Nina adalah proses mendinginnya suhu permukaan air laut di bawah rata-rata pada kawasan Pasifik Timur dan Tengah di sekitar Khatulistiwa. El Nino yaitu gejala penghangatnya temperatur permukaan air laut di atas rata-rata pada kawasan Pasifik Timur dan Tengah. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.